Pemirsa, welcome to Future Prediction Channel. Kali ini kita akan membahas tentang yang lagi ngetren pada saat ini adalah ChatGPT yang bisa menggusur pekerjaan-pekerjaan yang biasa saja, yang repeatable, yang non-rumit, dan akhirnya bisa membuat gelombang pengangguran bermunculan. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tetapi seperti biasa pemirsa, sebelum dimulai dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi, dan tinggalkan komen serta share video ini sebanyak-banyaknya demi kemajuan channel Future Prediction ini. Terima kasih pemirsa. Belakangan ini banyak orang membicarakan tentang ChatGPT, termasuk Dr. Indrawan Nugroho juga membahas ChatGPT habis-habisan. Sebenarnya apa itu ChatGPT? Nah, mari kita akan bahas pada video kami berikut ini. Terima kasih pemirsa. Pada intinya ChatGPT adalah sebuah model penjawab pertanyaan kita yang menggunakan kecerdasan buatan. Nah, ini bedanya dengan Google ya. Kita selama ini sudah Google sebagai mesin pencari juga dia sudah menjawab semua pertanyaan kita. Hanya bedanya ChatGPT ini juga menjawabnya dengan menggunakan AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk menjawab atau merespon teks yang kita kirimkan, sehingga kita memiliki sebuah jawaban yang jauh lebih lengkap dari Google dan jauh lebih cerdas serta jauh lebih komprehensif dibandingkan jawaban yang bisa kita dapat dari suatu pertanyaan kita, dibandingkan kita mencarinya dari Google Search biasa yang saat ini ada dan eksis, yang telah kita pakai sehari-hari. Jadi dia jauh lebih lengkap, lebih cerdas, lebih jenius dalam memberikan jawaban-jawabannya, dan lebih lengkap, lebih komprehensif. Balasan yang dikirimkan kepada kita juga dalam bentuk teks yang ditulis dengan ketikan huruf satu persatu hingga tersusun kata dan kalimat ya. Jadi seperti kita berinteraksi dengan orang saja ini, dan orang ini luar biasa cerdas seperti profesor ya. Persis seperti kita mengetik huruf demi huruf di layar komputer, sehingga terlihat lebih alami. Sementara itu dengan ChatGPT ini kita bisa menggali banyak informasi, data, dan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Saat admin menggunakan atau mencoba menggunakan ChatGPT dan menyampaikan beberapa pertanyaan, dapat dijawab dengan sangat mudah dan sangat hebat jawabannya oleh ChatGPT ini. Selain itu, ChatGPT juga memiliki knowledge cut-off sampai 2021, sampai tahun 2021. Nah, ini juga yang banyak orang sebagai satu kelemahannya ya. Hanya knowledge cut-off-nya dibatasi sampai tahun 2021. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, pastinya ChatGPT tidak akan membatasi dirinya seperti itu. Bahkan bisa jadi knowledge cut-off-nya adalah knowledge cut-off real time yang sekarang misalnya 2023 ya, sekarang sampai sekarang knowledge cut-off-nya. Sebagai tambahan informasi, ChatGPT adalah teknologi canggih keluaran OpenAI. ChatGPT merupakan model chatbot yang diluncurkan oleh OpenAI di akhir tahun lalu, yakni 30 November 2022. Lalu profesi apa saja yang bakalan digantikan atau yang bakalan tergusur oleh kehadiran ChatGPT ini? Berikut daftarnya. Yang pertama adalah komputer programming atau programmer komputer. ChatGPT bisa otomatis membuatkan kode pemrograman sendiri. Bayangkan pemirsa ya, apabila kita buta masalah kode pemrograman, nah ChatGPT bisa membuatkannya untuk kita. Ini adalah berkat adanya kecerdasan buatan. ChatGPT bisa menulis kode pemrograman komputer, baik itu untuk aplikasi maupun software. Dan dia juga bisa mengecek ya kode pemrograman yang dibuat oleh manusia, apakah itu kode pemrogramannya ada kesalahan, ataupun juga dia bisa mengkonvert, merubah ide yang kita sampaikan dalam
bahasa Inggris menjadi ke bahasa pemrograman. Luar biasa kan pemirsa ya. Kita tinggal maunya apa kita sampaikan ke ChatGPT, nanti dia akan membikinkan kode pemrogramannya. Nah ini memang pemrograman komputer bisa tergusur oleh adanya ChatGPT ini ya, programmer komputer. Tetapi memang pada saat ini bahwa ChatGPT ini lebih sebagai pendukung yang sangat hebat dari programmer komputer, tapi tidak bisa menggantikan keseluruhan. Jadi ChatGPT bisa membantu kita membuatkan kode programmer sendiri. Jadi sekarang pendukung yang hebat, tapi memang ChatGPT tidak, untuk saat ini tidak bisa dibiarkan sendiri, tetap diperlukan campur tangan manusia. Jadi tetap basic programmer tetap dilakukan oleh manusia. Nah itulah yang akan bisa menggusur di masa depan. Programmer komputer bisa tergusur oleh ChatGPT. Yang kedua adalah profesi-profesi yang bisa tergusur oleh ChatGPT. Yang kedua adalah operator email atau basic email operator. Jadi untuk menulis surat-surat administrasi yang simple, atau menjadwalkan email, atau menyeting atau mengcancel suatu rapat atau janji pertemuan dan lain sebagainya, sekarang ini tidak perlu bantuan manusia, dan ini bisa sangat mudah bisa dikerjakan oleh peralatan seperti ChatGPT ini. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan kreativitas yang tinggi ini bisa kita outsourcingkan ke ChatGPT, termasuk operator email atau sekretaris pribadi seperti itu ya, menjadwalkan meeting atau pertemuan kapan dan bagaimana, ini bisa dengan mudah kita outsourcingkan ke aplikasi ChatGPT. Sehingga hati-hati nih para sekretaris dan juga email operator, Anda bisa kehilangan pekerjaan di keesokan hari, di masa mendatang nih ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang bisa menggusur pekerjaan bisa digusur oleh ChatGPT ini adalah mid-level writing atau penulis-penulis pada level yang menengah ya. Mid-level writing ini atau para penulis level menengah ini dia bisa digantikan oleh sesuatu yang mempunyai artificial intelligence seperti ChatGPT ini atau aplikasi-aplikasi lainnya lagi di masa datang yang akan muncul. Seperti misalnya kalau hanya menulis human resource letter ya, surat-surat sumber daya manusia, ataupun membuat advertising atau membuat press release, ini ChatGPT sangat andal. Tidak perlu manusia ya, semua bisa dikerjakan oleh ChatGPT. Di samping itu juga ya, pokoknya untuk surat-surat yang kira-kira hanya tidak terlalu rumit ya, seperti press release atau advertising, copy advertising ya kan, script untuk konten, jadi human resources letter, ini bisa dikerjakan oleh ChatGPT. Termasuk juga first draft of legal document ya, dokumen-dokumen hukum. Pokoknya yang tidak memerlukan kreativitas yang cukup tinggi dan bersifat mundane task, bersifat yang tugas-tugas yang rutin seperti menulis basic advertising, copy, kemudian legal document. Ini tetap bisa dikerjakan oleh ChatGPT. Yang ketiga yaitu pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa digantikan oleh ChatGPT ini adalah media planning and buying, ya kan? Jadi industri kreatif itu yang perencanaan media, terus periklanan dan sebagainya, ini akan berdampak sangat hebat oleh kehadiran ChatGPT ini.
Jadi misalnya perencanaan iklan, dia mau iklan di mana, terus kemudian ad space apa yang diperlukan, ini akan diotomasi. ChatGPT bisa mengerjakannya juga berdasarkan dengan big data yang dia terima, serta dia juga punya artificial intelligence. Ini ChatGPT bisa merencanakan periklanan Anda dengan lebih hebat daripada manusia. Yang selanjutnya adalah legal function. Ini berkaitan dengan profesi-profesi hukum ya, profesi-profesi legal profession ya. Ini juga bisa dikerjakan oleh ChatGPT atau artificial intelligence, karena kita tahu bahwa profesi legal function ini atau legal profession ini banyak menggunakan copy paste dari hukum-hukum yang telah ada, yang jumlahnya mungkin ribuan bahkan ratusan ribu buku hukum. Nah, ini bisa dikompil dengan mudah oleh aplikasi yang mempunyai artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang sangat luar biasa seperti ChatGPT ini. Jadi common legal form dan juga dokumen ya, misalnya untuk perjanjian home leasing, perjanjian perumahan atau warisan atau perjanjian kerjasama, ini bisa di drive oleh ChatGPT, bisa di drafted, bisa dibuat strukturnya oleh ChatGPT dengan mudah, dan dia akan mempertimbangkan hukum dan perundang-undangan yang ada, yang sudah dia compile dalam big datanya dia, sehingga tidak mungkin apa yang dimasukkan ke situ bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang telah ada gitu. Nah, inilah kelebihan dari ChatGPT. Bahkan dia tidak akan lolos satu hukum pun, karena memang dia komputer ya. Bila manusia mungkin masih bisa lolos satu perundang-undangan atau hukum yang karena keterbatasan dalam kita untuk menghafal atau mungkin ketidaktahuan kita, ini bisa lolos. Nah, kalau dengan menggunakan ChatGPT ini, semua legal draft yang sifatnya tentang legal, tentang hukum, ini dia dapat kerjakan dengan sangat rinci, teliti, dan sesuai dengan hukum yang ada, dengan efektivitas dan ketepatan yang luar biasa, karena dia memiliki AI. Ini terbukti dari AI power robot lawyers won't argue in court after jailbreak. Jadi banyak yang lawyers berbasis AI ya, pengacara berbasis AI ini juga banyak menang di pengadilan. Terus bahkan ChatGPT ini bisa lulus ujian law school ya, bisa lulus ujian sekolah hukum. Luar biasa kan? Bisa. Jadi ujian untuk sarjana hukum ditanyakan oleh ChatGPT, ChatGPT bisa menjawabnya dengan sangat benar, 100% benar, dan mendapatkan IP 4,0. Luar biasa kan pemirsa, ChatGPT ini melebihi dari sarjana hukum atau pengacara-pengacara yang ada seperti Hotman Paris atau Hotman Paris, kemudian keluarga yang lawyer yang terkenal lainnya. Ini bisa kalah dengan adanya aplikasi ChatGPT. Demikianlah pemirsa bahasan kita kali ini tentang siap-siap nganggur, ChatGPT bakal gantikan pekerjaanmu. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel Future Prediction ini. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.